Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Baik, insyaallah pada pertemuan pertama ini dalam pembahasan tafsir Ayatul Ahkam, perkenalkan saya Ilham Amir akan menjelaskan satu kitab insyaallah dengan beberapa sesi, yaitu kitab yang berjudul Tafsir Ayatul Ahkam. Ini kitabnya yang kami pelajari ketika di Kairo. Sedikit kita kenalan dari kitab ini. Kitab ini merupakan karangan dari Fadilatul Syekh Muhammad Ali As-Sais. Beliau adalah dosen Kuliah Syariah Islamiyah dan di cetakannya Maktabah As-Sofa. Itu letaknya tepat di dekat belakang Masjid Al-Azhar, Kairo, Mesir. Baik, bismillah, rekan-rekan semua. Pembahasan pertama dalam kitab ini yaitu tentang makna isti'adzah dan juga penjelasan tentang basmalah, di mana kami harap dengan adanya sedikit penjelasan tentang isti'adzah dan juga basmalah dalam sesi ini bisa membuka cakrawala kita, terutama bagi diaspora Indonesia yang berada di beberapa negara yang mereka menggunakan mazhab yang berbeda-beda, sehingga harapannya bisa menjadi pemahaman bagi kita dalam beribadah dan juga menghayati dan mendalami makna dari isti'adzah dan juga basmalah. Baik, pertama tentang makna isti'adzah. Sebagaimana kita ketahui, isti'adzah merupakan sebuah istilah dari kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yaitu berasal dari kata a'udzu billahi mina asyaiton ar-rajim. Di sini dijelaskan bahwasanya a'udzu yang berarti aku berlindung dalam bahasa Arab diterjemahkan menjadi astajir. Astajir berarti minta tolong. Minta tolong. Sedangkan asyaiton berarti al-mutamarrid minal insi wal jinni wad dawab. Al-mutamarrid itu dalam bahasa Arab, kalau diartikan di Indonesia artinya penolak atau orang yang tertolak dari manusia, jin, dan binatang-binatang. Maksudnya adalah syaitan ini tidak hanya berbentuk makhluk halus yang menyesatkan kita, tapi juga ada berbentuk manusia. Dan ini dijelaskan di kitab bahwasanya dikatakan asyaiton itu justru orang yang dikatakan di sini al-mutamarrid qad ba'dat akhlaquhu minal khair, yaitu mutamarrid yang tertolak dari akhlak-akhlak yang baik. Maksudnya adalah perlakuan sesuatu yang buruk atau akhlak yang tidak baik, sehingga hal itu diistilahkan sebagai asyaiton. Kesimpulannya adalah asyaiton berarti perlakuan gitu ya yang tertolak atau yang negatif dari golongan jin, manusia, dan juga binatang melata, ad-dawab. Sehingga demikian kita bisa memahami bahwasanya setan itu tidak hanya makhluk halus yang kita pahami, tidak hanya yang menggoda-goda kita di pikiran kita, tapi juga berbentuk manusia. Dan juga yang mengatakan setan ada di dalam dirinya. Maksudnya adalah orang yang bertindak sesuatu yang tidak baik. Lanjut, billahi, a'udzu billahi, saya berlindung kepada Allah minasyaiton ar-rajim, dari syaitan yang terkutuk. Di kitab ini ditafsirkan bahwasanya makna isti'adzah yaitu astajiru billahi minasyaitonil mal'un al-madmum ayughwiyani wa yudhillani. Maksudnya adalah saya berlindung astajir, saya berlindung kepada Allah dari syaitan al-mal'un. Maksudnya adalah yang dilaknat, al-mazmum, udah dilaknat dan tercela. Al-mazmum artinya tercela. Jadi udah sebuah
sebuah istilah yang sangat-sangat tidak baik ya. Dikatakan al-mal'un dan al-madmum, dilaknat iya dan juga tercela juga iya. Ayawiyani yudhilluni, yang menyesatkanku. Jadi ketika kita membaca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, di hati kita mendalami maknanya, yaitu saya berlindung atau minta pertolongan kepada Allah dari godaan setan-setan yang mal'un, dilaknat, al-madhmum, yang tercela sikapnya. Gitu ya, yang bisa menyebabkan saya eh, tersesat dari jalan kebenaran. Itu mungkin perihal tentang pembahasan al-isti'adah. Lanjut kita kepada pembahasan Bismillahirrahmanirrahim. Audiens semua, kita ketahui bahwasanya eh, terdapat perbedaan pendapat ulama tentang posisi basmalah itu sendiri atau Bismillahirrahmanirrahim. Namun di sisi ini kami hanya menyampaikan beberapa pendapat-pendapat dan juga dalil-dalil yang ada, sehingga itu bisa menjadi sebuah pondasi pengetahuan kita jikalau nanti kita pergi ke negara A, negara B, atau negara C gitu ya, dengan perbedaan mazhab yang ada, kita tidak shock karena kita bisa memahami bagaimana perbedaan yang terjadi, bahkan itu pun terjadi di Indonesia, sehingga kita bisa memahami bagaimana situasi ya yang memang menjadi sebuah fenomena yang terjadi apa adanya. Ajma ulama, mayoritas ulama sepakat bahwasanya basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, adalah bagian ayat dari surah An-Naml. Jadi di surah An-Naml bisa kita temukan kalimat Bismillahirrahmanirrahim secara jelas. Maksudnya ada sepakat para ulama mengatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu clear tercantum menjadi ayat dalam surah An-Naml. Tetapi ada perbedaan pendapat ulama tentang posisi basmalah ini, apakah menjadi bagian dari awal surah Al-Fatihah atau menjadi awal bagian dari setiap surat-surat yang ada di dalam Al-Quran atau enggak. Nah, ini yang akan nanti kami coba sampaikan beberapa dalil-dalil, fenomena-fenomena yang kita bisa pelajari ya dan memahami satu sama lain. Jadi poinnya clear bahwasanya uh, tulisan atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu clear menjadi ayat dalam surah An-Naml. Tertulis di sana Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau misalkan statusnya menjadi awal ayat dalam surah Al-Fatihah, atau statusnya atau posisinya menjadi awal ayat dari setiap surat-surat di Al-Quran, ini menjadi perbedaan pendapat para ulama. Sebagaimana kita ketahui para audiens semua, seperti di Indonesia, mayoritas penganut mazhabnya adalah Syafi'i. Kalau kita contohkan di Maroko, setahu kami pengandung mazhabnya adalah mazhab Maliki. Kalau di Inggris, mayoritas yang pernah kami ikut ke masjid-masjid, mereka menggunakan mazhab Hanafi. Jadi penting bagi kita untuk ketahui bagaimana perbedaan pendapat tentang hal-hal furu' ya, untuk bisa memahami fenomena yang ada, sehingga ketika kita nanti menghadapi atau mengalami pengalaman yang sama, kita tidak begitu shock. Pertama, yaitu dalil yang mengatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dari surah Al-Fatihah, dan dari setiap awal surat lainnya merupakan pendapat dari Syafi'i radhiyallahu an, dikatakan anna Bismillahirrahmanirrahim ayat minal Fatihah, ayat dari surah Al-Fatihah. Dalilnya apa? Di sini tertulis bahwasanya Ruya Abdul Hamid bin Ja'far an Nuh bin Abi Bilal an Sa'id al-Maqbari an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul Alhamdulillahi rabbil alamin, sabu ayat ihdahunna Bismillahirrahmanirrahim. Ini clear. Clear dikatakan bahwasanya diriwayatkan oleh Abdul Hamid bin Ja'far dari Nuh bin Abi Bilal, dari Sa'id al-Maqbari, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, ada 7 ayat. Salah satunya
Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalil pertama mengatakan bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim merupakan bagian dari surah Al-Fatihah. Yang lain dikatakan dari Ibnu Khuzaimah fi sahihihi an Ummi Salamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara al-basmalah fi awalil Fatihah fi shalah wa ghairiha ayah. Nah, di sini juga dalil yang kedua dikatakan bahwasanya dari Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya dari Ummu Salamah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara al-basmalah membaca Bismillahirrahmanirrahim fi awalil Fatihah dalam awal surah Al-Fatihah di dalam sholat dan selain ayat-ayat itu juga. Namun ada dikatakan penjelasan selanjutnya, fisnadihi Umar bin Harun al-Balghi fihi dhaif. Namun sayangnya di hadis ini ada satu sanad ada satu rentetan riwayat sanad yang dhaif. Jadi dalam ilmu hadis ada yang namanya sanad dan ada namanya rawi. Sanad itu adalah rentetan ya dari perawian hadis. Di sana ada sebuah perawi hadis yang namanya Umar bin Harun. Nah, beliau dikategorikan sebagai dhaif atau lemah ya. Maksudnya adalah lemah dari korespondensi hadis tersebut. Dalil selanjutnya dikatakan ruwiya at-Tirmidzi wa Abu Dawud an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaftatahu shalah bi bismillahirrahmanirrahim. Ini clear. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Abu Dawud dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai salat atau ketika beliau mulai membaca salat dengan Al-Fatihah selalu membaca bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Jadi clear bahwasanya memang Nabi Muhammad SAW membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam pembacaan surah Al-Fatihah. Berikutnya, bagaimana dalil yang mengatakan Rasulullah SAW tidak membaca Al-Fatihah ketika di surah tidak membaca basmalah di dalam surah Al-Fatihah. Dalilnya adalah ja'a fi sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu shalah bitakbir wal qiraah bi alhamdulillahirabbil alamin. Ini clear. Dikatakan bahwasanya dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai salatnya dengan takbir lalu membaca alhamdulillahirabbil alamin. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Berarti di sana kita bisa menyimpulkan bahwasanya Rasulullah juga ada membaca Alhamdulillahirabbil alamin dalam surah Al-Fatihah. Mungkin demikian cukup untuk saat ini. Kita akan lanjut nanti pembahasannya tentang bagaimana penjelasan ya dari mufradat surah Al-Fatihah. Tapi di sini kita bisa simpulkan bahwasanya dari pembacaan al-isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, benar-benar ketika kita membaca isti'adzah, kita harus tanamkan dalam diri kita minta tolong kepada Allah dari segala goda-goda syaitan, udah terkutuk dan juga tercela karena sangat menyesatkan kita. Dan kita tahu bahwasanya syaitan tersebut dalam kitab ini menerjemahkan bukan hanya makhluk gaib dari jin, tapi juga manusia dan juga binatang-binatang melata. Sehingga segala hal yang memberikan sebuah dampak negatif itu bisa dikategorikan sebagai mutamarrid atau tertolak dari golongan setan itu sendiri. Dan mengenai basmalah atau bismillahirrahmanirrahim, di sana kita bisa simpulkan bahwasanya di satu riwayat ada Rasulullah SAW langsung mencontohkan membaca bismillah di awal surah Al-Fatihah ketika sholat. Dan di waktu yang lain ada juga Rasulullah SAW tidak membaca Al-Fatihah, tidak membaca basmalah, tapi membaca langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi nanti ketika kita ada mendengar
orang ketika sholat mencaharkan basmalah ataupun alhamdulillah rabbil alamin langsung, kita sudah tahu ternyata dalilnya pun ada dan ada dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita bisa respect terhadap perbedaan yang ada yang itu memang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.